Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Hari ini saya menyampaikan judul mengenal lebih dekat tentang Purworejo. Purworejo tempo dulu belum dikenal sama sekali karena mungkin masih merupakan desa atau perkampungan. Dulu lebih dikenal wilayah Bagelen. Jadi antara Purworejo dan Bagelen lebih dikenal Bagelennya. Saat ini saya menyampaikan tentang Purworejo juga bersumber pertama dari Dr. Purwadi M. Hum, Ketua Lembaga Kajian Nusantara Lokantara, dan juga dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Purworejo, juga yang sangat banyak dari tutur tinular. Purworejo tempo dulu disebut wilayah Medang Kamulan. Medang Kamulan adalah wilayahnya meliputi Dulangmas, Kedu, Magelang, dan Banyumas. Jadi, mengapa kok menjadi Bagelen yang sangat terkenal? Karena di dalam kerajaan Medang Kamulan di situ ada kalimat Medang Kamulan juga disebut Medang Gele. Medang Gele juga disebut Medang Kawitan. Medang Kawitan juga disebut Medang Bagelen. Jadi di sini Medang Bagelen adalah yang sangat merujuk sekali dengan Medang Kamulan. Entah ibu kotanya dulu di Bagelen atau di Lowano, yang pokok itu merupakan kerajaan tua. Rajanya pada waktu itu Empu Sendok, setelah menjadi raja bergelar Sang Prabu Swelorojo. Para pandemen YouTube yang saya hormati, Purworejo mengapa sangat erat dengan Medang Kamulan? Karena Medang Kamulan juga disebut Medang Kawit. Medang Kawit, Medang artinya jaya, Medang artinya sejahtera, Medang artinya rame, Medang artinya rejo. Kawit artinya awal. Jadi rejo yang awal, rejo yang purwo, lalu dibalik menjadi kata majemuk, menjadi kata Purworejo. Jadi Medang Kawitan itu juga disebut Purworejo. Kalau kita tarik dari dunia pewayangan, dunia pewayangan juga menyebutkan Sang Prabu Sri Mahapunggung itu menata bumi, merajai kerajaan Medang Kamulan. Siapa Sri Mahapunggung itu? Adalah Bathara Wisnu yang ditugaskan untuk diturunkan di bumi untuk menata dunia dan bisa menurunkan wiji mulya, bisa berberanahan di bumi ini. Jadi kalau begitu, Medang Kamulan yang dirajai oleh Sang Bathara Wisnu atau Sang Prabu Sri Mahapunggung adalah disebut pula negara Purwocarita, purwaning keadaan, purwaning budaya, purwaning tatanan, purwaning raja. Jadi sudah relevan sekali dengan
ada seorang tokoh malah kiai yang menyebutkan Purworejo adalah Purworojo, purwaning para raja. Kalau kita yang berada di Purworejo ini sampai tidak tahu sejauh mana Purworejo mengapa dianggap keramat, mengapa dianggap tua, padahal Purworejo hanya mendapatkan gelar kota pensiunan. Dulu boleh dikatakan kota pensiunan, tapi sekarang Purworejo adalah kota pejuang. Purworejo adalah kota pramuka. Ya, dari Purworejo itu yang disebut kota pramuka, pramuka adalah Praja Muda Karana. Praja adalah negara, praja adalah daerah, praja adalah kabupaten, praja adalah desa. Muda adalah pemuda, karana adalah sebab. Jatuh bangunnya negara, jatuh bangunnya kerajaan, jatuh bangunnya desa, karena tidak melibatkan anak muda untuk ikut masuk di dalam tatanan itu. Tidak dilibatkan entah jadi di PPS atau entah jadi RT dan sebagainya. Akhirnya anak muda itu acuh. Tapi Purworejo yang mengalami yaitu pramuka Praja Muda karena yaitu menyatukan antara sang pemuda dan generasi tua. Jadi pemuda itu akhirnya nantinya akan menjadi penerus. Purworejo selalu melibatkan anak-anak muda untuk terjun di dalam pemerintahan. Selanjutnya, memang Bapak Ibu mengenal Purworejo adalah purwaning para raja, purwaning tatanan. Proklamasi didengungkan oleh Presiden Soekarno pada waktu itu. Proklamasi juga didengungkan oleh Wage Rudolf Supratman. Presiden Soekarno dengan membaca teks proklamasi, Wage Rudolf Supratman untuk mengumandangkan Indonesia merdeka dengan lagu kebangsaannya. Jadi antara Soekarno dan Wage Rudolf Supratman adalah caruk banyu podo lembute saling limput linimputan. Renggang gula kumebyur pulut yang tidak bisa dipisahkan. Di situ juga ada tempat kelahirannya Bapak Ahmad Yani, pada waktu itu Panglima Komando Angkatan Darat, Bapak Jenderal Ahmad Yani. Juga di situ tempat lahirnya Bapak Sarwo Edi Wibowo yang akhirnya punya putra, yaitu putra-putri yang asmane Ibu Ani Yudhoyono, karena telah menikah dengan Bapak Yudhoyono, sang Presiden Indonesia juga. Jadi Bu Ani Yudhoyono juga telah menyumbangkan nama baik untuk Purworejo semakin keramat dan semakin diperhitungkan oleh masyarakat banyak. Purworejo dari awal di tahun 1831 sampai sekarang sudah mengalami dipimpin oleh bupati yang jumlahnya 15. Dari Raden Tumenggung Cokronegoro pertama 1, Raden Tumenggung Cokronegoro keempat, Hasan Danuningrat, Reksonegoro, Suparjo, Harjoko, Slamet, Soeharto, Supanto, Sutarno, Gurnito, Marsaid, Kali Sumrohadi, Maksunjen, dan yang sekarang ini Agus Bastian. Jadi jumlahnya juga sudah 15. Purworejo sudah pengalaman dipimpin oleh bupati yang dari Cokronegoro sampai Bapak Agus Bastian. Semoga Purworejo tetap aman dan damai, Purworejo tetap tentram, tidak ada permasalahan apa-apa,
Purworejo tetap bisa menyumbangkan suara terbaik atau putra terbaik di tingkat nasional seperti dahulu. Sekian, terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.